jadi tidak ada presensi, jadi semua dianggap masuk gitu. Nah, terus tadi saya dapat informasi sedikit ya terkait dengan ada pertanyaan begitu terkait dengan tugas. Oke, mungkin sebelum saya masuk ke materi saya bahas dulu ya. Jadi teman-teman itu harus memahami yang namanya adalah shock. Oke, yang namanya adalah shock. Teman-teman harus memahami yang namanya adalah shock. Ya, shock. Jadi kalau misalnya di dalam perekonomian itu shock ini bisa timbul dari berbagai hal. Shock itu artinya adalah kalau bahasa harfiahnya ya kejutan ya. Nah, ini bisa disebabkan oleh berbagai macam gitu ya. Nah, ini yang perlu kalian identifikasi atau yang perlu kalian apa namanya pahami asalnya shocknya ini dari mana ya. Asal shocknya ini dari mana? Apakah dia dari demand? Apakah dia dari sorry, apakah dia dari demand atau dari supply side? Nah, ini semua nggak ada masalah ya. Artinya ini terserah teman-teman semua. Cari aja. Kalau misalnya kenaikan harga beras yang sekarang sedang ada di Indonesia itu kira-kira permasalahannya timbulnya dari mana? Apakah dia dari demand? Demand itu artinya adalah dari agregat demand. Yang mana agregat demand itu adalah dari C, I, dan G. Kita bicara dulu lah yang close ekonomi dulu ya. Kita bicara yang close ekonomi dulu. Ataukah malah dari supply side? Ya. Supply side misalnya adalah apa? Kelangkaan atau biaya produksi yang mahal. Nah, itu perlu kalian identifikasi. Mau dari mana? Nah, saya ambil satu contoh ya. Misalnya kalau kalian Google mungkin ya kenapa harga beras meningkat dan seterusnya, itu mungkin salah satunya adalah kelangkaan misalnya. Jadi, kenapa kok bisa langka? Ya berbagai macam ya. Dari segi politis juga bisa atau dari segi teknis juga bisa gitu ya. Nah, itu berarti teman-teman nanti menggambarkannya langsung aja ya. Jadi misalnya kita pengen lihat dari sisi terserah ya kalian mau pakai kebijakan fiskal apa kebijakan moneter. Kita misalnya contohnya pakai kebijakan fiskal dulu. Ya, ya kita pakai kebijakan fiskal dulu. Kita punya Keynesian Cross ya. Kita punya IS dan lain-lain. Sebentar. Nah, kita mau mengidentifikasi nih, shocknya dari mana? Kalau shocknya dari agregat demand, berarti dia perubahannya dari ZZ, mau gimana pun. Apa yang menyebabkan agregat demand bisa ada shocknya? Macam-macam ya, bisa kenaikan populasi, kebijakan, investasi, government expenditure, budget deficit, semuanya yang berpengaruh terhadap CIG itu akan apa namanya menunjukkan shocknya gitu. Nah, ini semua karena ini adalah apa namanya analisis statis komparatif, jadi dikasih lihat ya N0, jadi kondisi sebelum dan sesudah. Nah, kalau misalnya terjadi
terjadi inflasi, ya, misalnya karena ada tadi short run aggregate supply, terjadi misalnya kelangkaan, misalnya kelangkaan. Kelangkaan menyebabkan apa? Menyebabkan short run aggregate supply-nya geser ke kiri, ya. Jadi SRAS 0 ke SR1 meningkatkan dari E0 ke E1, ya. Jadi dari P0 ke P1. Nah, sehingga sudah membuat ekonominya turun, ya, tapi juga mengalami inflasi, ya. Sehingga itu adalah apa namanya, adanya pergeseran. Nah, terus kalian diminta untuk menganalisis kira-kira kalau misalnya kondisinya seperti apa yang bisa kalian lakukan. Ya, tentu saja adalah pilihannya adalah ada dua. Pilihannya adalah bisa mengembalikan supaya ekonominya tetap di titik ini, ya, atau kalian bisa mengambil keputusan untuk mengembalikan P1 ke P0, ya. Caranya bagaimana? Ya, tentu saja menggunakan kebijakan. Kebijakannya apa? Bebas, mau kalian mau pakai kebijakan fiskal atau mohon maaf, mau pakai kebijakan fiskal atau kalian juga mau pakai kebijakan moneter. Nah, fiskal sama moneter ini bedanya apa? Nah, nanti mungkin kita bahas ya, mungkin habis UTS lah nanti supaya ada juga. Fiskal dan moneter itu ada plus dan minusnya. Cuman kebanyakan kalau untuk urgensi itu lebih menggunakan dia ke moneter. Karena apa? Karena moneter itu dia lebih fleksibel. Kalau misalnya BI mau jual beli SBN itu relatif lebih mudah. Kalau fiskal, kalian mau meningkatkan budget defisit ataupun mengurangi tax, itu butuh approval dari mana? Dari legislatif. Sehingga seringkali fiskal itu memiliki lag yang relatif lebih panjang, ya. Jadi misalnya, jadi misalnya kalian mengambil kebijakan fiskal sekarang bisa jadi terasa baru kebijakannya 6 bulan kemudian, jadi lebih lama gitu, ya. Nah, ini dengan ini berarti karena adanya peningkatan harga dan seterusnya, kalau pengen nurunin harga berarti yang akan lakukan adalah yang menggunakan kebijakan misalnya dalam hal ini adalah fiskal kontraksi, ya. Nah, berarti Z-nya turun, terus ditarik ke bawah, terus berarti IS-nya geser ke kiri, nanti IS-nya dipotongkan dengan SRAS 2. Jadi P1-nya taruh lagi ke P0, sehingga inflasinya bisa terkurang. Nah, aku tuh kurang lebih gambarnya seperti itu ya terkait dengan tugasnya itu, ya. Kalau kalian mau pakai yang berapa namanya, kalian berargumen bahwa sumber dari shocknya dari Adit juga nggak apa-apa juga. Tapi nanti gambarnya tidak seperti ini, ya. Nanti silakan kalian ini sendiri, kalian apa namanya ekspor sendiri gitu, ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Gitu. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin tanya, Pak. Silakan. Eh, kan waktu misalnya pada kondisi pemilu kan itu relatif harganya naik ya, Pak. Mm-mm. Nah, misalnya saya turunin dari kurva Keynesian Cross ini ke Mm-mm. derivasi yang kedua ini loh, Pak. Yang Mm-mm. ah, ah. Cuman saya kalau dari kebanyakan kan bisa R-nya naik atau R-nya turun. Nah, cuman kalau misalnya saya R-nya eh, stagnan di sini, karena menurut saya pada kondisi pemilu itu kan sebenarnya suku bunga nggak terlalu berperan ya Pak. Jadi ya sebenarnya yang ngaruh ya apa agregat demand-nya itu sendiri. Jadi misalnya saya R-nya stagnan, cuma IS-nya saya geser ke kanan itu bisa nggak ya Pak? Loh, kamu di sini nggak perlu melihat R-nya. Yang perlu kamu geserkan cuma Z-nya. R itu kan nanti cuma mengikuti aja. Ya, jadi kalau kamu kebijakan fiskal itu nggak main di suku bunga, karena
kamu hanya apa namanya bermain pada demand for goods ya atau ZZ. Jadi fokusnya fiskal itu adalah di demand for goods. Nah, jadi kalau kamu mau pakai kebijakan fiskal itu doesn't matter suku bunganya berapa, itu ngikutin dari atasnya aja gitu. Kecuali kalau kamu pakai kebijakan moneter. Kalau kebijakan moneter kan itu pun juga nggak pakai suku bunga ya. Dia pakainya jumlah uang beredar. Gitu ya. Ya, Pak. Ada lagi mungkin? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materinya ya. Pak, saya mau tanya dong, Pak. Oh, silakan, silakan. Saya bingung kalau misal ada yang IS bergeser, terus IS yang cuman bergerak ke atas atau ke bawah itu gimana ya, Pak? Makainya itu kapan? Oke, ini sama kayak di awal kemarin ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan kebijakan ya, kebijakan fiskal, fiskal itu cuma dua ya, cuman ekspansi sama kontraksi. Nah, kalau kalian menggunakan kurva IS, nah kan ini dikasih hubungan ya, kurva IS di sini ya. Terus di sini ada Y. Ya. Nah, kurva IS ini itu sebenarnya menunjukkan menjembatani ya. Menjembatani apa? Antara hubungan antara suku bunga, yang mana suku bunga itu adalah harga dari uang, harga dari uang. Dia itu sebenarnya ada di pasar uang. Cuman kalian itu pengen lihat, tapi R ini berpengaruh terhadap sektor real itu seperti apa? Nah, makanya ditunjukkanlah dengan kurva IS. Nah, jadi di kurva IS ini ditunjukkan bahwa semakin tinggi suku bunga, maka perekonomiannya akan semakin turun. Semakin rendah suku bunga, maka perekonomiannya semakin tinggi. Jembatannya dari mana? Jembatannya dari I adalah fungsi dari R, yang mana hubungannya adalah negatif. Nah, jadi itu seperti itu. Kalau kita mau menggunakan IS sebagai naik turunnya aja ya, dari titik A sampai titik B, itu menunjukkan hubungan. Jadi hubungannya suku bunga, ya, yang suku bunga ini dia sebenarnya tempatnya bukan di sektor real, tapi sektor moneter. Bagaimana dia berpengaruh terhadap perekonomian, terhadap Y-nya tadi. Dia melalui apa? Melalui ini ya investasi. Ya, jadi R di sini yang perlu diingat adalah R yang ini adalah suku bunga berlaku. I-nya ini adalah direct investment atau investment yang berbentuk fisik ya, physical investment. Nah, itu adalah kalau kalian menggambarkan ya hubungan antara R dan Y. Itu adalah kurva IS. Nah, cuman kalau di dalam konteks kebijakan itu tidak seperti itu. Di dalam konteks kebijakan kurva IS ini bergeser. Kenapa kok bergeser? Karena istilah yang kita kemarin disebut sebagai ceteris paribus. Karena semua hal ya yang ini kan kalian punya R ya. Misalnya kita di sini ada R. Kita kasih R0 gini ya di sini. Di sini Y0. Semua hal yang berpengaruh terhadap Y, yang mana Y ini adalah GDP atau agregat demand ya, atau GDP lah ya, sorry. Yang mana Y ini adalah C plus I plus G dalam close ekonomi, sehingga kalau ada hal yang merubah C, I, G seperti ini, itu akan membuat kurva
IS bergeser ya. Kalau I itu kita enggak ya, karena I hubungannya sama R ya. Jadi masih berhubungan sehingga enggak. Sehingga yang berpengaruh terhadap C sama terhadap G itu akan menggeser kurva IS. Menggesernya gimana? Misalnya consumption naik karena apa? Karena teksnya turun atau budget defisit naik ya. G-nya naik karena budget defisitnya naik ya. Budget defisit naik. Sehingga walaupun R-nya tetap, itu dia akan meningkatkan perekonomian. Gambarnya seperti apa? Ya seperti ini. Geser E1, IS, no, IS. Dia geser ke kanan. Nah, perubahan ini ditunjukkan dari mana? Ditunjukkan tadi dari Keynesian cross yang ada di atasnya sini tadi. Jadi penggunaan kurvanya itu kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa kok harus dipotongkan sama LM? Itu cuma untuk mempermudah analisis saja sebenarnya. Cuman kan sudah dijelaskan bahwa kurva IS itu bergeser ke kanan kalau dia adalah expansionary fiscal policy. Kalau ke kiri berarti adalah contractionary. Ini juga terjadi pada kurva LM. Gitu. Gitu ya, Mbak ya. Ya, Pak. Berarti ini R-nya tuh mengikuti dari kebijakan yang diambil ya, Pak? Iya, dia nggak apa tidak ada hubungannya sama sekali di dalam hal ini ya. Dia karena R sama Y ini sebenarnya cuma menunjukkan hubungan aja sebenarnya. Oke, Kalau berarti kalian lihat itu, gimana? oh ya. Jadi di kasus pemilu itu kita bisa bilang nggak Pak kalau ini penyebabnya dari government spending? Bisa aja. Government spending misalnya, berarti kan ada demand shock ya. Karena jor-joran keluarin pemerintah gitu ya. Walaupun sebenarnya bukan seperti itu. Karena apa? Karena eh, yang dikeluarkan itu bukan anggaran baru, tapi itu adalah alokasi dari anggaran lain ya. Jadi kalau kalian dengerin itu apa namanya Mensos ya, Bu Risma itu punya anggaran cuma sekitar 70 triliun, tapi ternyata realisasinya mendekati pemilu itu adalah sampai 480 triliun. Nah, ini 400 triliunnya ini tuh bukan sepertinya ya, tapi tolong dicek juga ya, sepertinya bukan bukan anggaran baru gitu, sehingga itu alokasi dari anggaran lain. Sehingga sebenarnya kalau misalnya mau dikatakan meningkatkan budget defisit sih ya enggak juga, karena ya memang itu hanya alokasi perubahan anggaran saja, bukan nambahin budget defisit. Budget defisitnya kita tetap segitu aja gitu sih. Oh, oke Pak. Berarti nanti di kan setelah pemilu ini kan terjadi kenaikan harga itu apakah eh, money supply-nya itu juga bergeser ke kanan ya Pak? Jadi kita juga gambar kurva LM yang bergeser ke Nah, itu kanan. bebas. Itu sebenarnya cuman ini aja sih, cuman argumen kalian aja mau pakai IS apa LM ya. Cuman buat pemahaman kalian aja gitu. Gak masalah mau pakai IS boleh, mau pakai LM juga boleh. Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, sip. Pak, izin itu Pak, Ya, izin bertugas Mas. Berarti IS tuh bakal bergerak atau movement itu pas cuma investasi gitu ya Pak. Sedangkan bergeser tuh kalau C sama G gitu ya Pak. ya, itu namanya moving along. Yang kamu bilang tadi, moving along itu artinya di titik-titik sini ya. Di titik-titik sini perubahannya itu namanya adalah moving along the curve. Tapi kalau shifting itu karena ada C sama G-nya tadi, yang ditunjukkan dari pergerakan di Keynesian cross, yang mana dia menunjukkan demand for goods. Hmm. Itu ya. Oke, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya untuk materinya. Jadi setelah ini itu kita akan membahas materi yang namanya adalah teori siklus bisnis. Teori siklus bisnis. Saya pakai ini dulu deh. Bentar. Oke. Oke, jadi eh, kita bicara dulu terkait dengan the macroeconomics. Jadi di dalam makro
itu kita punya time frame ya teman-teman ya, punya time frame dua ke apa namanya umumnya, yaitu adalah short run dan juga long run. Nah, short run dan long run ini itu menunjukkan eh, apa ya istilahnya, dua dua asumsi atau dua pandangan yang berbeda. Bahkan tidak terbatas hanya short run dan long run, di dalam mikro dan makro pun berbeda. Ya, kalau di dalam microeconomics kita itu mengenal short run itu dengan ciri-cirinya adalah misalnya eh, bentar. Misalnya kita apa namanya punya dua ini ya, dua faktor produksi ya. Biasanya kalau zaman dulu itu adalah kita punya K dan L, capital dan labor. Nah, kalau di mikro jangka pendek itu ditandai dengan asumsi bahwa dua-duanya atau salah satu dari K atau L itu dianggap tetap, yang mana lainnya berubah. Itu adalah konteks jangka pendeknya. Sebaliknya, kalau di mikro, jangka panjang itu adalah terkait dengan yang namanya adalah dua variabel tadi, capital dan labor-nya, itu semuanya bisa berubah. Itu dianggap jangka panjang. Itu di mikro seperti itu. Nah, berbeda dengan di makro. Kalau di makro, short run itu biasanya bisa kita tunjukkan lebih enaknya menggunakan data runtun waktu, atau kita sebut juga sebagai apa time series ya, data time series. In the short run, macroeconomics analysis focus on the economic fluctuation in the economy. Jadi di short run itu fokusnya adalah kepada fluktuasi, naik dan turun, atas dan bawah. Sementara long run itu fokusnya kepada long run economic growth, yang mana bisa kita sebut juga dalam istilah tren jangka pendeknya. Ya, nanti kita lebih enak menggunakan gambar. Gitu. Nah, di dalam konsep ini, di dalam konsep makro ini, itu teman-teman eh, harus mulai memahami perbedaan ya, perbedaan definisi dari resesi. Oke, definisi dari resesi. Nah, kalau kalian cari di dalam internet apa yang dimaksud dengan resesi, itu ada berbagai macam definisi. Tetapi eh, yang perlu teman-teman semua ingat bahwa kebanyakan orang, kebanyakan jurnalis, kebanyakan penulis berita itu mendefinisikan resesi dengan istilah terjadinya penurunan yang signifikan dua kali berturut-turut, dua kuartal berturut-turut. Artinya, kalau kalian melihat gambar yang ada sekarang itu dari tahun 2000, sebentar, dari tahun dari tahun 2019 sampai 2000 triwulan 4 ya, itu tidak ada resesi yang terjadi. Ya, kalau kita menggunakan definisi eh, bahwa bahwa resesi merupakan penurunan signifikan dua kuartal berturut-turut. Nah, tapi sebenarnya kalau kita telah lebih jauh menggunakan konsep yang namanya teori siklus bisnis ini, sebenarnya Indonesia itu sudah mengalami resesi dari lama. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya adalah teori siklus bisnis. Teori siklus bisnis itu perkembangan ya, perkembangan dari mazhab-mazhab juga ya. Kalau yang paling terkenal itu adalah mazhab klasik, mazhab Keynesian, nanti yang klasik berkembang menjadi neoklasik, yang Keynesian berkembang menjadi neo Keynesian, terus ada perkembangan yang lain-lain ya. Terus salah satu perkembangan itu adalah teori siklus bisnis, itu adalah salah satu mazhab juga. Nah, di dalam teori siklus bisnis itu kita mencoba untuk merevisi atau istilahnya apa ya, memperbaiki atau membuat hal lebih clear ya, bahwa resesi itu bukan terkait dengan penurunan dua kuartal
berturut-turut ya. Jadi si Julius Siskin ini yang mendefinisikan bahwa resesi itu 2 kuartal berturut-turut gitu. Nah, tapi di sini kita akan melihat lebih jauh bahwa resesi atau ekspansi itu bisa ditunjukkan dalam konteks analisis makroekonomik yang modern gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terdapat real GDP yang merupakan potensial GDP ditambah dengan deviation from potensial. Ya, teman-teman harus ingat ya, zaman kemarin saya pakai ini dulu, pakai gambar dulu ya. Nah, jadi teman-teman yang perlu ingat, yang menarik adalah ketika kalian menganalisis ya kurva agregat demand, itu terdapat 2 agregat supply, yang mana long run agregat supply dan juga short run agregat supply. Secara nggak langsung, ini teman-teman kan udah kita bahas ya kemarin ya, ini ya namanya adalah YFE atau Y full employment dan juga equilibrium. Jadi perpotongan antara antara 3 ini. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa apabila terjadi pergeseran FE dan EHI ya. Jadi YFE sama YEHI itu lebih besar yang mana? Bisa sama dengan, bisa lebih besar yang FE, bisa lebih besar itu memunculkan istilah namanya adalah inflationary gap sama deflationary gap. Nah, cuman permasalahannya di sini kita tidak bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Jadi kalau misalnya ternyata tadi ada shock demand ya, ada shock positif demand ya dari sini ya. AD0, AD1, ini saya hapus dulu. Oh, ini Y full employment, yang di sini adalah Y EHI. Kalau kondisinya seperti ini, berarti adalah Y EHI lebih besar daripada Y FE, yang mana ini menunjukkan adanya inflationary gap. Artinya apa? Artinya adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Udah, kita hanya bisa mengatakan sebatas itu saja. Itu ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini inflasi, nggak bisa bilang ini ada ekspansi atau resesi, nggak bisa. Jadi kita hanya sebatas bilang bahwa terdapat peningkatan perekonomian dan juga ada inflasi gitu ya. Ada peningkatan harga di sini. Gitu ya. Nah, sehingga kita mau berkembang dari sana kepada model yang baru. Nah, yang model yang baru seperti apa? Nah, model yang baru itu adalah kita menggunakan namanya adalah Y-head. Ya, kita ini dulu. Nah, berbeda dengan yang lama, yang baru itu kita menggunakan Y-head. Y-head ini apa? Y-head itu adalah istilahnya namanya adalah output gap. Apa yang dimaksud dengan output gap? Output gap itu adalah Y dikurangi Y potensial dibagi dengan Y potensial. Oke. Nah, di sini kita punya sama semuanya. Y punya. Cuman yang berbeda adalah kita punya ini ya, satu pijakan di sini. Itu yang kita sebut sebagai Y sama dengan YP. Yang tadinya long run aggregate supply kita kasih nama Y sama dengan YP. Di sini nolnya pindah ke tengah. Sehingga kalau nolnya pindah ke tengah, yang terjadi adalah apa? Kalau dia di kiri, itu dia minus. Kalau dia di kanan, dia plus. Oke. Agregat demand-nya tetap sama. Short run agregat supply-nya juga sama. Nah, ini adalah yang disebut sebagai output gap. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Nah, cara menganalisisnya, misalnya tadi, ya,
ada pergeseran agregat demand ke kiri misalnya, ya, karena shock. Berarti E0 itu bergeser ke E1. Yang mana E1 ini masuk ke ranahnya yang kiri. Sehingga S1 itu masuk ke dalam namanya resesi. Kenapa resesi ya? Nanti kita akan bahas. Ini saya kasih gambaran, kasih gambaran umumnya dulu. Sehingga itu muncul resesi. Kalau misalnya equilibriumnya ada di kanan, misalnya di sini E2, itu berarti dia sedang ada pada kondisi yang kita namakan sebagai apa? Namanya adalah ini apa namanya ekspansi. Dia positif. Nah, Recording in progress. dari situ itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kondisi dalam perekonomian apakah resesi dan ekspansi. Jadi lebih lebih mudah dalam mengambil kesimpulan. Nah, itu adalah yang nanti akan dipelajari di dalam output gap. Nah, kita kembali lagi ke tadi ya, kita kembali lagi, sorry. Nah, kita kembali lagi ke tadi di sini sebentar. Ya, kita kembali lagi ke sini. Nah, nah, di dalam fluktuasi ekonomi tadi diingat-ingat dulu ya terkait dengan output gap tadi. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan bahwa di dalam fluktuasi ekonomi ya, konsep teoriknya itu secara definisi adalah economic fluctuations or business cycle consists of expansion occurring at about the same time in the many economic activities followed by similarly general recession and recoveries that merge into expansion phase of the next cycle. Jadi intinya gini, intinya adalah ketika ada satu cycle naik dan turun itu kita sebut sebagai apa namanya fluktuasi, ya. Jadi teman-teman di sini bisa apa lihat ada beberapa ini ya beberapa definisi. Ada business cycle peak, ada business cycle trough, ada recession, ada expansion, depression dan juga slump. Nah, ini penjelasannya. Kalau peak itu adalah ketika jangka pendeknya itu apa namanya mencapai titik puncak, ya. Kalau trough itu adalah ketika jangka pendeknya mencapai titik paling rendah. Nah, resesi itu adalah ketika dari peak ke trough. Di sisi lain ekspansi itu adalah dari trough ke peak. Nah, ini biar lebih gambar pakai gambar seperti ini. Nah, ini adalah gambarannya seperti ini ya. Jadi siklus bisnis itu adalah potensial GDP, natural GDP itu adalah tadi jangka panjangnya ya teman-teman ya. Jangka panjangnya. Yang naik turun itu adalah jangka pendeknya. Jadi tingkat tertinggi dari produk domestik bruto yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Semuanya optimal. Jadi yang garis titik-titik itu adalah tren dari jangka pendeknya. Yang mana itu adalah yang kita sebut sebagai full employment, potensial, natural, tren itu semua yang kita sebut sebagai jangka panjang. Jadi titik-titik yang apa garis titik-titik itu adalah jangka panjang. Garis yang tidak titik-titik itu adalah jangka pendek. Dari sini teman-teman bisa melihat bahwa kondisi perekonomian itu sebenarnya sifatnya selalu naik dan turun. Kadang naik, kadang turun ya seperti roda kehidupan ya. Jadi apa namanya ekonomi pun juga sama seperti itu. Nah, untuk lebih mudahnya kita coba untuk menggambarkannya dengan dua kurva tadi ya. Jadi sebentar. Oke. Sebentar ini kok.
Oke, bentar. Eh, nah ini kok nggak bisa ya? Oh ini share ini ya. Sebentar. Ini cara nulis di mana dong? Eh, wait. Ini kok nggak bisa buat nulis ya? Sebentar. Oh ini yang bisa nulis cuman ini ya. Oh dari hostnya doang. Oh alah. Bentar. Oh alah. Bentar. Bentar. Screen. Oke. Nah jadi oke. Jadi kita gambarkan dulu ya teman-teman ya. Eh, pertama adalah terkait dengan series data ya. Istilahnya adalah time series data. Jadi eh, seperti halnya kalau kita bicara terkait dengan data time series ya, data time series. Di sini ada misalnya di sini adalah BDB gitu ya. Dan di sini adalah sorry, di sini adalah T. Nah, perekonomian itu bentuknya seperti ini teman-teman. Dia adalah naik turun seperti ini. Oke, warna lain kali ya. Ke warna biru misalnya. Nah, garis warna biru itu adalah jangka pendek atau kita juga sebut sebagai short run. Nah, jangka panjangnya seperti apa? Nah, jangka panjangnya itu adalah yang garis merah seperti ini. Eh, gimana sih? Nah, ini adalah long run. Nah, perekonomian itu bergerak seperti itu. Nah, tadi yang disebut tadi ya awal dijelaskan resesi itu adalah berarti dari tadi sebutannya adalah peak ya. Peak yang di bawah itu sebutnya adalah trough ya. Puncak dan juga paling bawah itu ya. Nah,
Kalau dari peak ke trough, ya, kalau dari peak ke trough itu namanya adalah recession. Ini namanya adalah recession. Kalau dari trough ke peak itu namanya adalah expansion. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini gambar ini itu akan kita gunakan dalam mengapproach pendekatan yang tadi di awal, ya. Tadi di awal kita punya gambar seperti ini. Saya kasih gambar dua gambar. Satunya berarti yang seperti ini. Ya, di sini P dan di sini adalah Y. Tadi di sini kita punya garis seperti ini yang mana Y sama dengan Y potensial. Terus kalian punya agregat demand di sini dan punya agregat supply ya di sini. SLS. Dan nolnya pindah ke sini. Nah, artinya adalah equilibrium ya, teman-teman ya. Equilibrium itu bisa ada di antara tiga situasi ya. Jangan lupa ini pakai head ya. Y head seperti ini. Ya. Yang mana tadi dijelaskan Y head itu sama dengan output gap ya. Y head itu bisa sama dengan 0, Y head bisa lebih besar dari 0, atau juga Y head bisa lebih kecil dari 0. Ya. Kalau Y head lebih besar dari 0, ya, output gap itu sama dengan apa? Output gap itu sama dengan Y dikurangi YP dikurangi YP. Ya. Misalnya saya ambil di sini, teman-teman ya. Misalnya saya ambil di sini. Oh, sorry. Nah, misalnya saya ambil satu kasus di sini misalnya ya. Sini aja deh. Biru itu Y, ya. Biru itu Y. Misalnya di sini adalah angkanya 100. Dan di sini angkanya adalah 50. Sehingga YP-nya adalah berapa? Y head-nya 100 dikurangi 50 dibagi dengan 50. Kalau angkanya segini, pasti dia positif. Kenapa kok dia positif? Ya karena dia berada di atas dari tren jangka panjangnya. Ya. Tapi bisa jadi juga kalau misalnya kalian ambil yang di sini posisinya, ya, misalnya sini saya ambil 40 gitu misalnya ya. Berarti bisa juga Y head sama dengan 40 dikurangi 50 dibagi dengan 50 yang mana hasilnya akan ada minus. Nah, itu yang nanti akan bisa menjelaskan bahwa ketika Y head-nya lebih dari 0, ini berarti adalah kondisi ekspansi. Kalau Y head-nya kurang dari 0, itu namanya kondisinya adalah resesi. Ya. Kalau Y head-nya sama dengan 0, berarti dia pas ada di titik yang berpotongan antara jangka pendek dan jangka panjang. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, dan bisa di sini. Jadi misalnya saya ambil tiga contoh ya. Titik satu di sini, titik A ini adalah Y head lebih dari 0. Titik B itu sama dengan Y head sama dengan 0. Dan titik C itu adalah Y head kurang dari 0. Ya. Contohnya kalau misalnya di titik A itu misalnya di sini ya. Misalnya ada apa namanya? AD aja lah paling gampang ya. Di sini ada demand shock AD0 ke AD1. Ini titik A, ini titik B, dan satu lagi di sini misalnya AD2, ini titik C. Ya.
Jadi ketika dia di titik B, itu berarti dia sedang ada pada jangka panjangnya. Di sini ya. Atau tadi kita awal adalah RLAS. Jadi perpotongan antara jangka panjang, jangka pendek, dan agregat demand. Kalau di titik A, itu berarti dia ada sedang di kanan. Sedang ada di kanan sini. Ya. Berarti dia positif. Atau dia mengalami ekspansi. Kalau dia ada di titik C, yang di bawah sini ya, titik C sini, itu berarti dia sedang mengalami resesi karena ada di kiri. Nah, jadi di sini titik A itu sama dengan ekspansi, titik B itu sama dengan ekspansi, titik B sama dengan jangka panjangnya, dan titik C adalah resesi. Nah, nanti analisis ini yang nanti akan kalian gunakan untuk digabungkan dengan ISLM. Jadi kalau misalnya ada suatu shock dia masuk ke dalam areanya yang ekspansi, untuk namanya kita apa istilahnya adalah counter cyclical ya. Berarti kita harus menggunakan kebijakan kontraksi. Kalau misalnya apa namanya equilibriumnya ada di kiri atau di zona negatif, berarti kita akan menggunakan kebijakan ini kebijakan apa ekspansi, fiscal expansionary atau monetary expansion. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu terkait dengan teori siklus bisnis. Jadi nanti teman-teman sudah harus menggunakan yang baru, yaitu menggunakan Y hat ya. Nah, yang kita sebut sebagai output gap. Itu ya. Oke. Oke, sampai di sini mau ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Pak, mau tanya Pak. Silakan. Tadi saya kelewat yang itu loh Pak, yang long run-nya itu titiknya dari mana ya Pak? Apanya? Yang titik di long run-nya itu di siklus bisnisnya itu tadi. Bentar. Yang mana? Yang nah ini Pak, yang di merah ini Pak. Long run. Itu long Ya run itu titik trennya. titiknya itu Pak dari mana Pak? Maksudnya titik dari mana? Ini yang ada 50 ini titik Pak. Oh ya dia ini jarak antara ini kan. Jadi Y hat itu adalah jarak antara ini. Ya itu namanya output gap. Oh ya ya ya. Jadi titiknya di sini ya di sama saja. Kalau di sini dibandinginnya sama di sini. Oh ya ya. Ya Nah, oke. itu namanya Oke Pak. adalah output gap ya. Jadi Oke jarak Pak. antara jangka pendeknya sama jangka panjangnya. Tuh. Kalau ekonomi sedang bagus berarti titiknya di atas semua. Kalau ekonomi sedang jelek berarti dia di bawah semua. Kalau pas sama dengan jangka panjangnya itu berarti dia ada di tengah-tengahnya semua. Gitu. Itu ya, oke? Oke Pak, makasih Pak. Ada lagi mungkin yang mau tanyakan? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya itu kita bicara terkait dengan sebentar. Sebentar. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini definisinya tadi ya. Jadi tadi sudah kita bahas di situ bahwa resesi adalah perkiraan penurunan atau kemerosotan secara signifikan aktivitas ekonomi yang menyebar ke seluruh sektor perekonomian. Produksi, kesempatan kerja, pendapatan real, dan indikator lain. Dan biasanya berakhir dalam jangka pendek, beberapa bulan.
besaran ekonomi ini umumnya terkait dengan siklus ekonomi atau economic cycle atau siklus business cycle. Dengan menggunakan teori siklus bisnis, secara umum resesi dimulai saat aktivitas perekonomian mencapai titik puncak dan berakhir pada saat titik palung atau trough, ya, dan sebaliknya. Jadi kalau resesi itu dari peak ke trough, kalau ekspansi dari trough ke peak. Tapi bisa juga keadaan yang kita sebut sebagai depresi itu kalau resesinya berkelanjutan dan juga jangka panjang. Oke. Nah, ini tadi yang disebut ini mohon maaf ini salah di rumusnya. Harusnya Y min YP per YP ya. Itu harusnya. Bukan Y. Jadi di situ dijelaskan bahwa output gap sama dengan nol itu berarti ekonomi is producing at its long run capacity. Atau tadi di titik B, ya, di tadi titik B. And so is producing the maximum sustainable level. Nah, itu ada kata-kata sustainable itu artinya jangka panjang ya, long run of goods and services. Kalau output gap-nya lebih dari nol atau positif, the economy is operating at level that is greater than it can sustain in the long run. Jadi kalau output gap-nya lebih dari nol, berarti ekonominya sedang berjalan lebih dari long run capacity-nya. Sebaliknya, kalau output gap-nya minus atau kurang dari nol, the economy is operating below its capacity atau di bawah dari kapasitas jangka panjangnya. Ini seperti kalau saya menganalogikan kemarin adalah menggunakan pemahaman seperti lari maraton dan juga lari sprint, ya. Kalau short run itu adalah lari sprint. Kalian bisa lari cepat sekali, cuman dalam kurun waktu yang tidak lama. Setelah itu kalian akan capek dan butuh istirahat sehingga laju kalian akan melambat. Tapi sebaliknya, kalau misalnya maraton itu larinya tidak terlalu cepat, larinya tidak terlalu lambat, sehingga bisa sustain lebih lama di jangka panjang. Nah, tadi garis merah yang tadi digambarkan itu disebut oleh berbagai tokoh ya, oleh Hubert, Gordon, Michel, itu mereka menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda. Kalau Hubert, garis merah tadi disebut sebagai potensial GDP. Kalau Gordon, dia nyebutnya sebagai natural real GDP. Kalau Michel, dia nyebutnya sebagai trend GDP. Tapi semua itu walaupun terminologinya berbeda, tapi semua maksudnya sama. Yaitu adalah ketika perekonomian menggunakan seluruh resource-nya dalam waktu jangka panjang. Nah, kalau data real GDP itu kita punya teman-teman. Ya, kalian buka BPS itu punya data real GDP. Tapi kita tidak punya data potensial GDP. Kita tidak punya data natural real GDP. Terus gimana, Pak? Nah, terus sehingga kita akan menggunakan bantuan dari alat statistika ya. Jadi dalam kenyataannya potensial output atau natural GDP itu tidak dapat diobservasi sehingga sering diproksi dengan menggunakan expected output ya sehingga dapat diperoleh persamaan fluktuasi ekonomi atau FE. Sama persis kayak output gap tadi ya. Cuman namanya adalah FE. Fluktuasi ekonomi. Kalau FE kurang dari 0 berarti resesi, kalau FE lebih dari 0 berarti ekspansi. Ini saya nggak usah bahas, ini sudah kita bahas di ISLM ya. Jadi ada shock-shock dan lain-lain ya. Itu sudah lumrah, shock-shock tidak ada masalah ya. Nah, eh, nah terkait dengan tadi, teman-teman ya, terkait dengan tadi itu kita punya istilahnya indikator ekonomi ya. Jadi mungkin kita ini aja, sebentar. Kita pakai gambar aja. Salah. Nah, jadi teman-teman ya. Jadi apa namanya? Oke. Nah, jadi indikator ekonomi
kalau kita menganalisis seperti tadi, ya, jadi tadi sudah dijelaskan namanya adalah data time series ya, data time series. Nah, data time series itu ada di mana? Ada di semua tempat, ya. Ada di apa istilahnya? Apa sih? Ada di semua tempat. PDB, inflasi, exchange rate, tingkat pengangguran, apa ulang nanti? Tingkat pengangguran, semua itu bisa digambarkan dalam bentuk data time series. Nah, data time series itu tadi kita bisa mengidentifikasinya menggunakan indikator ekonomi. Ya, indikator ekonomi. Nah, apa saja? Ada dua ya indikator ekonomi. Yang pertama adalah terkait dengan arah. Ya. Yang pertama itu adalah namanya adalah prosiklik. Prosiklik, tulisannya saya ulang ini sih. Namanya adalah prosiklik ya. Nah, prosiklik itu kalau gambarnya seperti ini ya. Ada dua variabel ya. Dua variabel, satunya seperti ini. Terus yang satunya seperti ini. Sorry. Nah, itu namanya adalah prosiklik. Ya. Kenapa disamakan prosiklik? Karena arahnya sama dengan PDB atau perekonomian. Jadi yang biru ini adalah PDB misalnya ya. Aduh, sorry. Yang biru ini adalah PDB. Nah, berarti merahnya itu adalah prosiklik. Kenapa dia prosiklik? Karena dia searah. Waktu birunya naik, merahnya juga naik. Walaupun amplitudenya tidak sebesar yang biru, tapi arahnya sama. Itu kita sebut sebagai prosiklik. Kedua, itu adalah counter cyclical atau counter cyclic. Apa itu counter cyclic? Nah, counter cyclic itu sama ya tadi ya. Biru seperti ini, cuman di sebaliknya. Nah, itu namanya adalah counter cyclic. Kalau birunya naik, merahnya malah turun. Kalau birunya turun, merahnya malah naik. Nah, kebijakan itu sifatnya adalah counter cyclic. Ya, kebijakan itu sifatnya adalah counter cyclic. Kenapa? Karena kalau misalnya waktu ekonomi sedang naik, dia malah diturunkan. Kalau ekonomi sedang turun, dia malah dinaikkan. Itu ya. Dan yang terakhir itu adalah sebutannya namanya adalah uh, prosiklik, counter siklik, sama tidak siklik. Kalau tidak siklik ya otomatis dia tidak ada hubungannya apa-apa. Jadi ya beda aja gitu ya. Mau ekonominya naik turun dia mau malah kemana gitu ya. Misalnya sama ya perekonomian dia seperti ini. Nah merahnya ini bebas saja. Tidak ada ininya. Ya itu adalah namanya adalah eh, tidak siklik. Jadi nggak ada hubungannya. Nah ini adalah salah satu contoh analisis-analisis dalam bentuk time series gitu ya. Itu terkait dengan arah. Selain arah, itu kita juga punya yang namanya adalah terkait dengan waktu. Ya, di dalam data time series itu kita biasanya mengenal namanya adalah lag gitu ya. Jadi misalnya yang pertama itu adalah
Ada dua. Jadi ada dua, ada tiga, ding, sorry. Ada leading, ada lagging, sama terakhir adalah coincident. Ya, ini semua tergantung sama ininya, apa namanya, tergantung sama waktunya. Jadi di time series itu kan di sini pasti ada waktu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, dia ada garis seperti ini, ya. Nah, yang namanya nah, seperti ini. Nah, terus ini seperti ini gambarnya. Nah, berarti kalau seperti ini, teman-teman lihat, yang biru itu namanya adalah leading variable. Yang merah itu namanya adalah lagging variable. Jadi si biru ini ketika birunya naik, habis itu merahnya ikut naik. Nah, itu namanya adalah lagging dan uh, kalau yang coincident itu sama yang seperti ini ya. Yang ini tuh juga coincident. Jadi barengan waktunya. Di periode 1 saat naik turun barengan. Itu namanya coincident. Cuman kalau yang seperti ini ya, itu namanya adalah leading dan juga lagging variable. Nah, itu adalah terkait dengan indikator ekonomi baik dari segi arah ataupun baik dari segi waktu. Ya, itu ya. Oke, terus terakhir ya teman-teman ya. Jadi supaya mau lebih lebih paham, itu kita coba pakai studi kasus dari COVID kemarin. Ya. Nah, ya teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa data. Kolomnya yang kiri adalah tahun. Di sini dia menggunakan hampir 10 tahun ya. 2010 kuartal 1 sampai 2020 kuartal 2. Nah, tahun dasar 2010 ini yang kolom 2 ya. Kolom 2 ya. Itu data real dari GDP kita, GDP real kita ya. Jadi dari BPS kalau teman-teman cari data realnya di BPS itu seperti itu. Nah, di sini teman-teman pengen lihat ada dua jenis pertumbuhan, yaitu adalah pertumbuhan YOY sama pertumbuhan QQ. Yang YOY itu adalah year on year, kalau Q2Q itu adalah kuartal to kuartal. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Nah, kalau yang YOY itu cara ngitungnya adalah 2011 kuartal 1 itu dianggap tumbuh sebesar 6,45 dari mana? Dari 2011 Q1 dikurangi 2010 Q1 dibagi dengan 2010 Q1. Berarti 1761 dikurangi 1654 dibagi 1654. Itu ketemunya 6,45. Jadi seringkali yang agak misleading ya, orang-orang tuh yang sering diberitakan itu adalah year on year. Jadi seakan-akan kuartal 4 dibandingkan dengan kuartal 4 tahun lalu gitu ya. Misalnya kita di sini ambil contoh lagi ya. 2012 Q4 ya. Itu cara cara menghitungnya adalah 2012 Q4 dikurangi 2011 Q4 dibagi dengan 2011 Q4. Didapatkan pertumbuhan sebesar 6,12. Oke, itu adalah YOY. Nah, kalau dari sisi YOY itu kita tidak pernah yang namanya ada resesi. Semuanya baik-baik saja. Tapi di sini bisa kalian lihat bahwa apa?
ada relatif penurunan gitu ya, walaupun tidak signifikan. Baru dianggap kita ada resesi itu ketika tahun 2020 Q2. Kenapa? Karena kita sampai minus 5,32%. Itu kalau kita pakai YUY. Kalau kita pakai Hitoki, ya, kita pakai Hitoki, itu tuh simpel aja ya, seperti kita menghitung pertumbuhan ekonomi ya, 2010 Q2 dikurangi 2010 Q1 dapatnya 269. Nah, kalau yang Hitoki ini masih lebih manusiawi ya, ada beberapa saat mana dia itu negatif, artinya dia sedang resesi, tapi tidak banyak gitu ya. Cuma di sini berturut-turut resesi. Nah, ini yang dianggap sebagai definisi resesi. Nah, cuman kalau kita menggunakan pemahamannya di awal tadi itu kita harus mengeluarkan potensial GDP. Nah, gimana caranya? Nah, potensial GDP itu kita menggunakan metode ataupun instrumen yang namanya adalah HP filter. Itu bisa didapatkan di Avius atau Stata juga ada ya. Jadi data GDP-nya tadi itu dimasukkan semua, kalian akan mendapatkan data yang fitted value ini. Nah, jadi kolom 2 itu adalah jangka pendek yang tadi kita digambar di awal warna biru. Kolom 1, 2, 3, 4, 5. Kolom 5 ini adalah jangka panjangnya. Yang tadi kita gambarkan warna merah. Ya. Nah, sehingga output gap atau fluktuasi ekonomi itu bisa kalian lihat di sini. Y kurangi YP per YP. Ya, yang tadi di awal ya, Y kurang YP. Tadi sudah dijelaskan kalau output gap-nya negatif, dia adalah resesi. Kalau output gap-nya sama dengan 0, dia di long run capacity. Kalau dia output gap-nya positif, berarti dia sedang mengalami ekspansi. Jadi berdasarkan definisi yang kita bahas tadi, bahwa ternyata Indonesia itu selama ini juga sudah mengalami resesi sebenarnya. Yang minus-minus ini semuanya resesi, karena dia di bawah dari tren jangka panjang. Itu ya. Nah, cuman ini kita tergantung sama amplitudonya, yaitu adalah minus 6,55. Yang mana itu adalah besar sekali. Itu ya. Nah, itu adalah terkait dengan gambaran kalau menggunakan data real. Gitu. Jadi analisis yang tadi kita gambarkan itu kalau pakai data real kurang lebih seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Ini yang menarik adalah ekonom itu selalu pengennya adalah menempel di jangka panjang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Apa hal yang menarik? Nah, yang garis orange itu adalah apa di sini? Fitted PDB real atau expected YT atau yang kita sebut tadi juga sebagai apa? Y potensial atau jangka panjang. Yang biru itu adalah apa? PDB real, data realnya. Sehingga kalian bisa lihat di sini bahwa merahnya itu jangka panjang, birunya itu adalah jangka pendek. Yang menarik di sini adalah kalau teman-teman lihat, seorang ekonom itu selalu pengen supaya birunya itu nempel dengan warna orange. Karena kita nggak mau ekonominya tinggi-tinggi atau ekonominya terlalu rendah, selalu orange. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 itu kelihatan bahwa birunya nempel sekali dengan orange. Kelihatan bagus gitu ya. Cuman kalau udah 2014 yang mana ini pemerintahnya Pak Jokowi ke kanan, itu kan lihat output gap-nya semakin lebar. Nah, ini kenapa? Ya nggak tahu juga. Tapi intinya adalah di zamannya PSBY secara ekonomi memang jauh lebih stabil dibandingkan dengan di zamannya Pak Jokowi. Itu bisa dilihat dari data ini, data real ya, bukan data dummy ya, data real gitu. Nah, ini beberapa gambaran-gambaran nanti bisa mungkin kalian pelajari. Ini juga bisa dilihat bandingkan ya pertumbuhan ekonomi Hitoki dibandingkan dengan fluktuasi ekonomi. Nah, ternyata di sini ditunjukkan bahwa yang biru itu adalah sebagai leading indikator, yang orange itu sebagai lagging indikator dan seterusnya. Gitu. Nah, mungkin itu teman-teman untuk pertemuan hari ini ya. Jadi nanti minggu depan kita bahas bagaimana mengaplikasikan ini dalam ISLM gitu. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Pak, tadi saya mau tanya, Pak. Nah, Yang mana? bedanya YOY sama GOG itu apa ya, Pak, yang lebih
ada lebih banyak minus-minusnya tadi. Jadi kalau ini kalau sebentar. Jadi kalau IYOY, ntar saya tak pakai ini aja deh. Jadi kalau kalian pakai IYOY, itu adalah kamu bandingkan key-nya sama tapi di tahun sebelumnya. Jadi kalau kamu ngitung key 2011 key 1, itu cara ngitungnya adalah 2011 key 1 dikurangi 2010 key 1 dibagi dengan 2010 key 1. Jadi di sini adalah 1761 dikurangi 1654. Nah, itu berarti dia dapatkan di situ. Itu adalah kalau YOY. Jadi year on year itu adalah membandingkan dengan kuartal yang sama tapi di tahun sebelumnya. Jadi seakan-akan dia tumbuhnya tuh dari tahun lalu gitu. Itu namanya adalah year on year. Tapi kalau di Hitoki itu dia membandingkannya antar kuartal. Jadi kalau misalnya kita ambil di sini ya 2000 Q2 itu berarti cara hitungnya adalah 2010 Q2 dikurangi dengan 2010 Q1. 1699 dikurangi 1654 dibagi dengan 1654. Sehingga kalau kalian lihat di sini kalau pakai YOY itu memang kelihatan bagus. Makanya seringkali kalau di berita itu pakainya YOY. Tapi kalau pakai Hitoki itu ya fluktuasi, naik turun gitu ya. Jadi bedanya di situ. Ya, Kok oke, makasih ya, Pak. oke. Ada Oke. lagi? Oke, kalau tidak ada mungkin sekian dulu dari saya. Kita ketemu lagi minggu depan sebelum UTS ya. Nanti kita bahas lebih lanjut terkait dengan mengaplikasikan siklus bisnis dalam IS dan LM gitu. Nanti kalau waktunya masih sisa nanti mungkin kita ini ya sambil apa namanya mengulang dari awal nanti ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Sama. Recording stopped.